Indonesia gagal melaju ke babak final Piala Asia U23 setelah dikalahkan Uzbekistan 0-2. Dua gol kemenangan Uzbekistan dicetak oleh Kusyan Nurchaev pada menit ke-68, serta gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Di babak final, Uzbekistan sendiri akan berhadapan dengan Jepang yang mengalahkan Irak di babak semifinal. Sementara kekalahan dari Uzbekistan belum mengubur mimpi timnas Indonesia untuk berlaga di Olimpiade 2024 di Paris, Perancis. Garuda Muda akan memainkan partai perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 melawan Irak, di mana pemenang laga itu bisa langsung mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade 2024. Netizen beramai-ramai mengecam keputusan wasit dalam pertandingan semalam. Kepemimpinan wasit asal China, Xian Yunhao, dan wasit video asisten referee, Sivakon Poudom, menjadi sorotan publik di tanah air akibat sejumlah keputusan yang kontroversial merugikan Garuda Muda di laga semifinal. Sekedar informasi, Sivakon Poudom merupakan wasit VAR yang sama saat Indonesia menghadapi Qatar di laga pembuka Piala Asia U23. Di laga itu, wasit asal Thailand tersebut juga sudah dikecam publik Indonesia karena dianggap memberikan banyak keuntungan bagi Qatar selaku tuan rumah. Tercatat terdapat 3 keputusan kontroversial yang jadi perdebatan publik Indonesia di laga itu. Yang pertama, membatalkan penalti dan free kick untuk Indonesia. Sebelumnya wasit Xian Yunhao memberikan free kick untuk Indonesia usai Witan Sulaiman dilanggar. Namun wasit kemudian mengecek VAR karena ada potensi penalti. Sebab kemungkinan Witan dilanggar di dalam kotak penalti. Setelah melihat tayangan ulang, wasit menilai tackle yang dilakukan pemain Uzbekistan bersih dan membatalkan penalti dan free kick untuk Indonesia sekaligus. Yang kedua, Indonesia sempat mencetak gol terlebih dahulu ke gawang Uzbekistan melalui Muhammad Ferrari. Namun kemudian VAR menginterupsi keputusan dan meminta wasit Xian Yunhao untuk melihat tayangan ulang karena ada potensi offside. Wasit kemudian memutuskan gol dibatalkan karena Rabadan Sananta yang memberikan assist dinilai berada dalam posisi offside saat proses gol terjadi. Yang jadi masalah adalah tidak adanya teknologi offside semi-otomatis seperti di Piala Asia Senior. Membuat wasit membuat keputusan berdasarkan sudut yang terlihat di tayangan yang diputar. Terbatasnya angle video yang digunakan oleh VAR saat gol terjadi, membuat keputusan ini diperdebatkan karena dinilai kurang objektif. Yang ketiga, salah satu momen yang menjadi sorotan adalah saat Rizky Ridho menerima kartu merah dari wasit Xian Yunhao. Saat itu, Rizky Ridho tengah berupaya membuang bola, tak sengaja kakinya mengenai bagian vital Jasurbek Jalodinov. Sang pengadil lapangan lalu memberikan kartu merah langsung kepada Rizky Ridho seusai mengecek VAR. Kasus pelanggaran seperti ini memang diputuskan dari subjektivitas wasit dan bisa menghasilkan keputusan berbeda tergantung perspektif masing-masing wasit. Wasit yang menilai apakah intensinya membahayakan atau tidak. Sebagai contoh, pada laga Arsenal melawan Tottenham pekan lalu, Declan Rice yang melakukan pelanggaran serupa tidak mendapatkan kartu. Sedangkan pada kasus lain, Christian Romero mendapatkan kartu merah saat timnya Tottenham menghadapi Chelsea. Selain 3 hal tersebut, Xian Yunhao juga dianggap lebih sering meniup peluit ketika pemain Uzbekistan terjatuh. Berbeda ketika pemain Indonesia yang dilanggar tak dianggap suatu pelanggaran. Contohnya saat Arhan Pratama yang dilanggar dan kesakitan di tengah lapangan, namun wasit tidak menghentikan laga dan tetap lanjutkan permainan. Shin Tae-yong sendiri sering tertangkap kamera terlihat kesal dan beberapa kali melakukan protes saat laga berlangsung. Seusai laga, pelatih timnas Indonesia tersebut mengungkapkan kekecewaannya pada kepemimpinan wasit. Bahkan di akun Instagram resminya, ia berkomentar bahwa wasit Xian Yunhao seharusnya dibebas tugaskan dari sepak bola selamanya. Namun terlepas itu semua, Uzbekistan memang pantas untuk meraih kemenangan atas dominasinya pada laga ini. Marcelino CS terlihat kewalahan dan tidak bisa mengembangkan permainan lewat pressing intens dari anak asuh Timur Kapadze ini. Sepanjang laga, Uzbekistan membuat Garuda Muda tertekan, kurang lepas, dan kalah duel. Terlebih setelah dianulirnya gol Ferrari. Para pemain Indonesia seperti terkena mental dan membuat permainan mereka hilang arah.
Total, Uzbekistan menciptakan 28 peluang pada laga ini, berbanding 4 saja dari Garuda Muda. Bahkan beberapa kali gawang Indonesia diselamatkan oleh tiang gawang. Di pertandingan ini, Uzbekistan benar-benar menunjukkan kualitas level di atas timnas Indonesia. Tak heran, Uzbekistan dalam beberapa tahun terakhir memang sangat fokus pada pembinaan usia mudanya. Di tahun 2018, mereka adalah juara Piala Asia U23. Di tahun 2022, menjadi runner-up Piala Asia U23. Di tahun 2023, juara Piala Asia U20. Dan kini di tahun 2024, mereka menembus final Piala Asia U23. Abosbek Faizullaev merupakan contoh terbaik talenta yang muncul dari pembibitan usia dini Uzbekistan. Sekedar informasi, harga pasar Faizullaev di situs transfer market lebih mahal dari seluruh skuad timnas Indonesia U23 jika digabungkan. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, Faizullaev sudah menjadi andalan klub raksasa Rusia, CSKA Moskow. Hal ini dapat dijadikan pelajaran bagi para stakeholder sepak bola di Indonesia. Pentingnya pembibitan usia dini agar dapat menghasilkan talent pool yang kompetitif. Laga menghadapi Uzbekistan merupakan sebuah pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Meski harus kalah menyakitkan, banyak aspek positif yang hanya bisa didapatkan saat berlaga dan melaju jauh di kompetisi elit seperti Piala Asia U23. Selanjutnya, guna memastikan diri tampil di Olimpiade 2024, Indonesia wajib memenangkan laga perebutan tempat ketiga. 3 tim teratas Piala Asia U23 akan mendapatkan jatah otomatis ke sana. Namun jika kalah menghadapi Irak, Indonesia bakal menjalani playoff kontra wakil Afrika, Guinea. Sintayong sendiri menegaskan ia dan anak asuhnya bakal habis-habisan mengejar tiket ke putaran final Olimpiade 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya timnas U23 Indonesia mampu untuk melaju ke Olimpiade. Yang pasti, harapan masih belum pupus. Optimisme harus terus digaungkan demi menjaga mimpi berlaga di Olimpiade. Sebuah mimpi besar skuad Garuda dan juga jutaan warga Indonesia lainnya.